Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan topik pembahasan tentang likuiditas. Pada video episode sebelumnya, saya sudah bahas bentuk dan ciri-ciri liquidity di market, dan sekarang kita akan lebih berfokus pada external liquidity dan internal liquidity. Ketika teman-teman paham dengan konsep ini, pasti akan mengerti bagaimana cara kerja market bergerak. Ini adalah episode ke-9 dari materi ICT Konsep Bajang Kemangi, tapi sebelum ke inti pembahasannya, izinkan saya untuk intro terlebih dahulu. Oke, di sini kita kembali ke PDF sebelumnya, teman-teman, tentang likuiditas. Nah, di sini kita akan berfokus pada internal liquidity sama external liquidity. Nah, untuk external liquidity itu berada di area luar struktur market. Jadi area swing high sama swing low itu adalah external liquidity. Area tertinggi dan terendahnya itu adalah bagian dari external liquidity. Tapi kalau internal liquidity, teman-teman, itu berada di dalam struktur market. Jadi biasanya kalau market itu biasanya di placement ada pergerakan kencang, maka market itu akan membuat gap, ada kesenjangan nilai wajar. Itu yang dinamakan sebagai fair value gap. Untuk fair value gap-nya belum kita bahas, tapi kita coba ini aja terlebih dahulu, karena internal liquidity sama external liquidity ini sangat penting sekali teman-teman pahami. Jadi internal liquidity, teman-teman, itu adalah fair value gap, likuiditas yang berada di dalam struktur market. Oke, di sini saya akan coba jelaskan tentang story market terlebih dahulu. Kenapa external liquidity sama internal liquidity itu sangat penting, teman-teman. Nah, untuk coba teman-teman fokus di sebelah kiri yang ini terlebih dahulu. Saya akan coba perbesarkan gambarnya agar teman-teman lebih jelas lagi. Nah, di sini di sebelah kiri ini area terbawah dan terendahnya ini adalah ERL, external liquidity. Jadi ketika market di placement nanti biasanya itu akan meninggalkan gap di sini, teman-teman. Gap di placement. Lalu kemungkinan besar ke depannya market itu akan bergerak turun ke IRL, internal liquidity. Jadi jika teman-teman sering lihat mappingan orang lain, kenapa di fair value gap-nya itu ada tanda magnet? Karena di sini, teman-teman, ketika market itu di placement pasti akan ke area fair value gap untuk menyeimbangkan harga. Setelah menyeimbangkan harga, market itu bergerak ke ERL, external liquidity. Nah, di sini teman-teman bisa fokus ke nomor 2. Di sini di placement setelah turun ke area fair value gap, market itu akan melanjutkan kenaikan ke ERL, external liquidity. Nah, teman-teman fokus lagi ke nomor 3 di sebelah kanan yang ada di sini. Nah, setelah ke external liquidity, teman-teman di sini akan membentuk ERL terbaru, lalu akan turun ke area fair value gap selanjutnya. Di sini ada fair value gap, lalu fair value gap kedua. Nah, di sini kenapa ada tanda mata sama magnet? Jadi market itu pasti kedepannya akan menutupi gap yang terbentuk. Nah, di sini market itu akan turun. Jadi kita akan tunggu konfirmasi agar kita bisa melakukan pembelian. Nah, di sini kita bisa melakukan pembelian jika terkonfirmasi. Nah, konfirmasinya itu seperti yang ada di sini, di bawah yang ada di sini. Jika terbentuknya market strukturship di time frame kecil, teman-teman, di M5 biasanya kalau saya tunggu konfirmasi. Misalkan terbentuknya market strukturship, kita bisa melakukan pembelian. Targetnya sampai ERL jika trennya lagi bullish. Begitu juga sebaliknya, teman-teman. Kalau bearish trend, tinggal dibalik aja. Di sini kita sudah berada di market Bitcoin USDT. Nah, di sini teman-teman bisa lihat area tertinggi dan terendahnya kita namakan sebagai external liquidity. Jadi market itu akan bergerak eksternal to internal. Nah,
eksternal di sini teman-teman bisa lihat marketnya membentuk area tertinggi terendah, terus naik tidak sampai ke area ERL. Nah, di sini kemungkinan besar di time frame lebih kecil lagi ada fair value gap. Di time frame ini kan di daily, di H4 atau di H1 itu pasti ada fair value gap di sini. Nah, setelah ke area fair value gap, market itu bergerak turun di sini. Di sini jika teman-teman lihat ada internal liquidity, ada fair value gap. Nah, termitigasi lalu naik lagi di sini ke external liquidity, ini menjadi external liquidity. Di swap lalu turun lagi ke external liquidity. Setelah mengambil external liquidity yang ada di sini, teman-teman bisa lihat internalnya di mana. Teman-teman bisa lihat di area yang ada di sini. Di sini ada fair value gap, ini menjadi internal liquidity. Jadi kemungkinan kedepannya itu market akan ke area fair value gap yang ada di sini. Kalau kita lihat marketnya tidak sampai ke area fair value gap yang ada di sini, terus turun ngebreak area external liquidity, ini menjadi external liquidity terbaru yang ini. Ini menjadi external liquidity. Di break. Nah, di sini karena fair value gap-nya ini masih press, kemungkinan market itu akan bergerak ke area yang ada di sini. Teman-teman bisa lihat setelah ngambil external liquidity, market itu akan cari area fair value gap, area internal liquidity. Internal liquidity-nya di mana yang terbaru, yang masih press di area yang ada di sini. Setelah ngambil internal liquidity, market itu turun, tapi tidak sampai ke external liquidity karena jika kita lihat di sini ada fair value gap, ada internal liquidity yang masih press, yang belum termitigasi. Jadi market itu akan bergerak naik. Nah, di sini setelah termitigasi, di sini teman-teman bisa lihat terbentuknya ada internal liquidity terbaru di area yang ada di sini dan juga terbarunya di area yang ada di sini. Nah, di sini ada di placement, teman-teman bisa lihat terbentuknya internal liquidity antara market itu akan mengarah ke external liquidity yang ada di sini. Atau turun terlebih dahulu ke area internal liquidity yang ada di sini. Jadi ada dua kemungkinan, antara ini termitigasi lalu naik atau turun lagi ke internal liquidity yang masih press yang ada di sini, yang masih belum termitigasi, lalu ke external liquidity. Oke, di sini kita ambil contoh lagi di Euro JPY, teman-teman bisa lihat trennya itu lagi bullish. Jadi kemungkinan untuk ERL-nya itu berada di area teratas. Jadi untuk internal liquidity-nya itu berada di area bawah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat market itu membentuk area di placement. Di sini ada lonjakan harga sehingga membentuk area fair value gap yang ada di sini. Lalu termitigasi, menyeimbangkan harga, lalu naik ke external liquidity. Ini area tertinggi yang ada di sini, ini adalah external liquidity. Nah, di sini di break. Nah, ini adalah external liquidity, lalu kemungkinan market itu akan bergerak ke internal liquidity. Internal liquidity-nya di area yang ada di sini. Ini adalah internal liquidity. Termitigasi lalu naik. Teman-teman bisa lihat. Nah, ERL ini di break. Nah, di sini sampai area yang ada di sini, lalu turun ke area fair value gap, ke internal liquidity di sini. Di sini termitigasi lalu naik membentuk area external liquidity, lalu turun lagi, memitigasi lagi, lalu melanjutkan kenaikan. Dan di sini ada fair value gap juga setelah melewati area external liquidity. Teman-teman bisa lihat naik lalu turun, memitigasi internal liquidity yang ada di sini, lalu naik melewati
external liquidity yang ada di sini. Ini juga ada internal liquidity termitigasi lalu melanjutkan kenaikan. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya.